Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim. Pembahasan pada malam hari ini yaitu tentang isar dan cinta kebenaran. Isar atau mementingkan orang lain ya. Kalau secara bahasa, isar itu bermakna melebihkan orang lain atas diri sendiri ya. Melebihkan orang lain atas diri sendiri, atau mendahulukan orang lain, atau lebih mengutamakan orang lain ya. Intinya itu lebih mementingkan, mengutamakan orang lain. Dan isar ini adalah akhlak yang mulia ya. Isar ini dikatakan oleh ulama adalah puncak tertinggi di dalam ukhuwah Islamiyah ya. Dalam persaudaraan Islam itu isarnya merupakan puncak yang paling tinggi ya. Dia lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri ya. Walaupun mungkin dia sangat memerlukan ya. Dia sangat membutuhkan, tetapi dia lebih mendahulukan saudaranya tadi itu ya. Misalkan dalam masalah, contoh saja, misalkan contoh isar ini dalam masalah dunia ya. Kalau masalah akhirat, masalah ibadah, kita tidak boleh isar ya. Kalau perlu rebutan ya. Kalau perlu rebutan ya. Kenapa? Kalau urusan akhirat ya, ini memang kita tidak dianjurkan untuk mengutamakan orang lain. Misalkan dalam sholat, misalkan shaf yang paling utama itu adalah shaf yang pertama ya. Maka kalau kita datang ke masjid, jangan menyuruh orang lain, monggo. Orang disuruh di tempat yang paling utama, kita kemudian mundur ke belakang. Jangan. Kalau urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, kita berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia, kita boleh isar ya. Misalkan pembagian makan, misal saat makan misalkan ya. Nah, kita boleh mendahulukan orang lain ya. Mendahulukan orang lain. Atau misalkan kalau dulu kita sering mungkin naik naik bus misalkan ya, atau naik kereta. Kalau zaman dulu kan sampai berdiri-berdiri ya. Ketika kita mendapat tempat duduk sudah aman, kita nyaman, tiba-tiba ada orang mungkin yang sudah sepuh, sudah tua, atau seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya ya. Ini tempat duduk ini hak kita sebenarnya. Tidak apa-apa meskipun orang lain ini berdiri karena kita lebih dulu. Tapi isar itu adalah lebih mementingkan orang lain. Kasihan bapak ini lebih tua dari saya, kemudian dipersilahkan. Monggo pak duduk di sini. Saya tak berdiri, masih muda. Itu isar namanya. Ya. Termasuk juga ini Mas Andi, bagian apa? Bagian apa? Berkatan. Ya. Habis tasyakuran ada berkatan misalkan ya. Kok misalkan ya, dia mendapatkan lebih dulu, saudaranya kok misalkan tidak kumanan, misalkan tidak apa-apa, itu isar, tidak apa-apa, diberikan kepada orang, itu isar dalam urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat kita harus berlomba-lomba, ya, jangan isar, ya, begitu. Misalkan di masjid ini atau di masjid manapun, ya, kalau seandainya muazzinnya itu tidak ditentukan siapa, pokoknya siapa yang datang duluan dia boleh adzan misalkan. Nah itu tidak apa-apa, dia berebut ya, dia lebih dulu azan misalkan, datang lebih dulu ya. Jangan istilahnya menyuruh orang lain ya, kecuali memang uzur ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi isar yang dimaksud di sini mendahulukan orang lain atau lebih mengutamakan orang lain itu kalau dalam urusan dunia, makanan, minuman mungkin ya, dalam hal pakaian dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil ya tentang keutamaan isar ini, tentang isar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang beriman yang mereka itu berada di Madinah, yang mereka itu memberikan tempat kediaman, menjamin ya saudara-saudaranya para sahabat muhajirin ya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, disediakan tempat, disiapkan makanan,
dan mereka lebih mengutamakan ya saudara-saudara mereka, sahabat dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasr tadi. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, ini berarti orang-orang Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, surah Al-Hasr ayat 9. Ya, jadi pada penutupnya, wa mayyuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini, ya, dalam surat Al-Hasr ayat 9 itu, ya. Imam Ibnu Abil Is, ya, Al-Hanafi rahimahullah, ya, beliau ulama mazhab Hanafi, beliau mengatakan, ya, mereka itu adalah golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansor. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Itu muhajirin. Ya. Orang ansor adalah orang-orang beriman yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin, yaitu saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi kata Ibnu Abil Is, mereka itu adalah golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, yaitu orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah, dan mereka juga orang-orang yang berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Termasuk juga orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, yaitu Baiatur Ridwan, yang jumlahnya lebih dari 1.400 orang. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu tadi adalah para sahabat yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Ya, yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan mereka orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Dan juga termasuk para sahabat yang berbaiat. Berbaiat itu berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jumlah mereka itu lebih dari 1.400 orang. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat itu tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap akhlak yang mulia, yang utama dari seorang muslim, ya, dan setiap sifat-sifat yang terpuji, ya, pada diri seorang muslim itu bersumber, ya, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia ini terilhami dari curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Ya. Jadi Nabi katakan apa? Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Maksudnya tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, sabda Nabi SAW inilah ya yang menjadikan ya para sahabat ya Ansor ya mereka itu mencintai saudara-saudara mereka kaum muhajirin tadi itu. Sehingga mereka menyiapkan kediaman, tempat tinggal, rumah. Mereka menyiapkan makanannya. Bahkan nanti mereka itu ya menyiapkan juga pekerjaan bagi mereka. Ya, jadi kalau di pasarnya mereka kan pedagang misalkan. Dia punya apa misalkan ini punya dua apa namanya kalau di pasar itu bedak ya. Toko misalkan. Nah, itu di satu untuk saudaranya, satu untuk dia. Ya. Nah, orang-orang muhajir ini bukan orang miskin semuanya. Orang muhajir ini orang-orang kaya, ya. Di antaranya orang-orang kaya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sebagainya, orang-orang kaya. Cuma mereka meninggalkan seluruh harta kekayaannya itu demi mereka itu hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, sehingga di Madinah mereka tidak punya apa-apa. Maka saudara-saudara mereka kaum Ansar itu yang menyambut mereka, memberikan tempat kediaman, ya, dan juga menjamu mereka, menjamin ya kehidupannya, ya, memberikan makan dan lain sebagainya. Begitu. Bagaimana firman Allah tadi? Bagaimana perbuatan orang Ansar? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Surat Al-Hasyr 5 ayat 9.